Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Ya, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Kami mengelola dari sisi keuangan negara, terutama masalah utang, adalah sangat hati-hati. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Ideologi pertumbuhan ekonomi yang ditopang utang luar negeri menjadikan Orde Baru sempat memasuki masa keemasan hingga dijuluki macan Asia. Namun pondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan tinggi bukan bangunan yang kokoh. Belum lagi stabilitas politik yang semu karena ditopang pendekatan militeristik. PDB-nya tumbuh 8%. Barang-barang dari luar tidak boleh diimpor, kemudian monopoli, kemudian distorsi yang terjadi. Misalnya Anda bayangkan dulu monopsoni cengkeh ya, mobil nasional, terigu, semen. Mungkin tidak lihat yang garis-garis kuning ke bawah, itu nominal defisit, itu yang sering di-confuse dan sengaja biasanya dipolitisasi adalah angka itunya. Yang paling penting menurut saya, hutang pinjaman itu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan revenue, yang memberikan income, yang memberikan return kepada negara. Manfaatnya harus ada. Jangan pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Putri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, menilai apabila masih hidup, ayahnya akan sedih apabila melihat keadaan bangsa Indonesia yang disebutnya mengalami sedikit kemunduran pada saat ini. Hal itu ia sampaikan usai acara peringatan Hari Ulang Tahun Soeharto yang ke-100 yang digelar di Masjid Atin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Kartel yang direstui oleh pemerintah. Nah, akibatnya apa? Terjadi distorsi yang menimbulkan rente ekonomi itu meningkat luar biasa. Putri Presiden kedua Republik Indonesia, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang beliau bangun kok kelihatannya nggak maju, agak sedikit mundur, kata Titi. Titi menilai kondisi memprihatinkan itu terlihat dari utang negara yang kian menumpuk dari tahun ke tahun. Bahkan kata dia, utang luar negeri Indonesia kini jauh melonjak dibanding waktu masa Orde Baru, di mana Soeharto berkuasa. Utang yang awalnya berapa, sekarang sudah ribuan triliun, tambah Titi. Kejatuhan rezim Soeharto setelah berkuasa 32 tahun tanpa jeda diawali krisis moneter pada Juli 1997. Saat itu mata uang rupiah terus terpuruk hingga Rp17.000 per dolar pada 22 Januari 1998. Terlepas dari itu, politikus partai berkarya itu berharap agar masyarakat bisa meneladani berbagai kiprah dan kontribusi yang sudah disumbangkan Soeharto dan istrinya, mendiang Tin Soeharto bagi Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan juga pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini diambil berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. TMII itu milik negara Republik Indonesia. Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara. Manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi
keuangan untuk negara. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, putra bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidana. Suami mendekam di penjara selama 6 tahun karena menjadi dalam pembunuhan Hakim Saifuddin, Karta Sasmita. Menurutnya, sepanjang hidup Soeharto selalu berjuang untuk bangsa Indonesia dari jerat kemiskinan. Ia juga meminta masyarakat untuk senantiasa mendoakan mendiang Soeharto dan tim Soeharto. Setahu saya, Pak Harto sepanjang hidupnya berjuang untuk bangsa ini agar terlepas dari kemiskinan dan kebodohan, kata dia. Utang luar negeri zaman pemerintahan Joko Widodo disebut-sebut mengalami kenaikan. Utang luar negeri di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus membengkak, bahkan tembus hingga 6.000 triliun. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia mencapai 408,6 miliar US dollar atau setara dengan 6.026,5 triliun. Pada kuartal kedua 2020, jumlah utang meningkat 5% secara tahunan dari 391,8 miliar dolar Amerika pada kuartal kedua 2020. Setelah memaparkan data tersebut, Sri Mulyani pun menantang jika ingin membicarakan utang, maka harus menggunakan bahasa data yang sama. Tidak bicara tentang nominal, tapi kita akan menggunakan rambu-rambu yang ada dan sering dipakai secara internasional untuk melihat prudent atau tidak prudentnya suatu negara mengelola utang. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Namun pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim justru menyebut Presiden Soeharto sebagai bapak utang luar negeri. Hal ini karena Presiden Soeharto sudah berutang sejak 1967 hingga lengser dari jabatan presiden, sehingga utang-utang yang ada saat ini sifatnya warisan dan bahkan meneruskan. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan akun media sosial Twitternya @RustamIbrahim. Kalau mau jujur bernarasi, sebetulnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Soeharto. Untuk pembangunan beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada 1998. Presiden-presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang. Tweetnya Kamis 27 Agustus 2020. Lebih lanjut, Rustam menjelaskan untuk menjamin rezim Orde Baru, Soeharto bisa diberi utang. Bahkan pada tahun 1967 itu pun dibentuk konsorsium negara-negara pemberi utang yang dinamakan Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Di dalam ada sejumlah negara dan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB. Kemudian IGGI bubar pada tahun 1992, lalu dibentuk lagi kelompok negara-negara pemberi utang dengan nama baru, yakni Consultative Group on Indonesia atau CGI, hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Sehingga dengan utang setiap tahun tersebut, Soeharto membangun Indonesia. Hasilnya selama 32 tahun tentu cukup banyak. Di antaranya orang miskin berkurang dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia naik sekitar 20 kali lipat.
yakni dari 50 menjadi sekitar 1.000 US dollar per tahun. Seperti saya kemukakan di atas, presiden-presiden berikutnya, Habibie, Gus Dur, Megawati, SB, dan Jokowi hanya meneruskan dalam arti menambah utang atau membayar cicilan plus bunga dalam dolar Amerika Serikat, yang tentu membutuhkan rupiah yang lebih banyak karena nilai tukar sedang merosot. Cuitnya lagi. Rustam melanjutkan, namun sejak Presiden Habibie hingga Jokowi di tahun 2019, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Bahkan selama periode 1998 sampai 2019, PDB per kapita meningkat 4 kali lipat dari 1.000 US dollar, pembangunan listrik pedesaan, dan lain-lain. We are losing quite a lot of significant position, lokasi, hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. When the Suharto regime came in after the putsch, they were able to make a lot of the fact that they were calling the IMF and the World Bank back in. They were going to rescue them, you see, and British propaganda in particular made a lot of this. You know, the IMF was decent and it was going to bring order and everything was going to be lovely in the Indonesian garden. And as I say, a British diplomat still alive has said to me that was very much a part of the deal.